Berita kriminal Nusantara yang baru viral tersaji di saluran MAK News. Kali ini, cerita Andri Gustami, kecewa tak dihargai institusi hingga dihukum mati. Andri Gustami, seorang mantan polisi berpangkat AKP yang mendapati dirinya dalam situasi terpojok karena terlibat jaringan narkoba internasional. Ia tertunduk lesu di kursi pesakitan sambil mendengarkan pembacaan putusan persidangan pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024 itu. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. AKP Andri Gustami, merupakan lulusan Akademi Kepolisian, atau Akpol tahun 2012 dan lahir 35 tahun yang lalu. Karir Andri Gustami di kepolisian terbilang mulus sebelum akhirnya mendapat putusan mati di pengadilan. Di Polda Lampung, Andri juga pernah menjabat sebagai Kanit di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terakhir, ia menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan dan itulah yang membuat ia terlibat dalam jaringan peredaran narkoba ilegal Freddy Pratama. Menjelang akhir tahun 2023 lalu, Polda Lampung mengungkap 39 tersangka penyalahgunaan narkotika. Puluhan tersangka itu merupakan anak buah Freddy Pratama, bos jaringan narkoba internasional yang hingga kini masih buron. Di Tres Narkoba Polda Lampung, Kombes Erlin Tangjaya membenarkan bahwa salah satu dari puluhan tersangka itu adalah AKP Andri Gustami. Dugaan awal, Andri memiliki peran penting dalam jaringan tersebut yakni sebagai kurir. Benar, dia AKP Andri Gustami masuk dalam jaringan tersebut, ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, usai penangkapannya pada Rabu, tanggal 12 September tahun 2023. Kemudian 1 bulan setelah fakta itu terungkap, Andri Gustami menjalani sidang kode etik. Sidang itu berlangsung secara tertutup di Gedung Bidang Profesi dan Pengamanan, Ditpropam Polda Lampung pada tanggal 19 Oktober tahun 2023. Di situ, Andri Gustami sangat merasa kecewa terhadap institusi, dan merasa tak dihargai sama sekali. Setelah sidang kode etik tersebut, Andri Gustami kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sidang pertamanya beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Eka Aktarini pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Di persidangan, mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan itu, baru mengungkapkan kekecewaannya terhadap institusi Polri. Sebab selama ini, Andri Gustami sering mengungkap kasus besar tetapi tidak ada satupun penghargaan untuknya. Namun kesalahannya, Andri melontarkan ungkapan kekecewaan itu kepada M. Rivaldo alias KIF, tangan kanan Freddy Pratama, melalui pesan singkat. Kekecewaan itu memuncak usai ia berhasil menggagalkan 2 kali pengiriman sabu-sabu di Lampung Selatan. Pada Maret tahun 2023 terdakwa Andri Gustami menangkap kurir yang membawa 18 kg narkoba jenis sabu-sabu, dan pada April tahun 2023 kembali ia menangkap kurir yang membawa 30 kg sabu-sabu, kata Jaksa Eka. Saya sudah setahun di Lampung Selatan, sudah banyak penangkapan besar tapi tidak ada penghargaan. Begini mending saya cari duit saja untuk masa depan, kata Jaksa Eka membacakan pesan Andri Gustami kepada M. Rivaldo itu. Kemudian terkuaklah fakta di persidangan, bahwa ada aliran dana cukup besar di 3 rekening yang berhubungan dengan Andri Gustami. Jaksa dalam dakwaannya menyebut, selama bergabung 2 bulan dengan jaringan tersebut, Andri mendapatkan bayaran total 1,3 miliar rupiah. Jaksa Eka Aktarini memaparkan dalam dakwaannya, Andri Gustami telah mengamankan 8 kali pengiriman pada Mei hingga Juni tahun 2023. Total narkoba yang telah ia bawa dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menuju ke Merak seberat 150 kg. Setelah adanya kesepakatan jatah untuk terdakwa telah 8 kali membantu pengawalan narkotika milik Freddy Pratama, kata Jaksa Eka. Andri Gustami divonis hukuman mati. Sebelum mendapatkan vonis hukuman mati, Andri Gustami telah menjalankan berbagai sidang mulai dari pembacaan dakwaan, mendengarkan keterangan saksi, tuntutan, juga pledoi. Puluhan saksi juga hadir dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Lingga Setiawan.
Vonis hukuman mati itu sesuai dengan tuntutan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024 di PN Tanjung Karang. Jaksa penuntut umum, Eka Aftarini menyatakan perbuatan Andri telah melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tanggapannya sudah sesuai ya dengan tuntutan kita dan sesuai dengan apa yang selama ini Jaksa mengatakan, dalam tuntutan tersebut terdapat hal yang memberatkan terdakwa. Sementara tidak ada hal yang meringankan Andri Gustami, mengingat ia merupakan seorang penegak hukum. Kemudian pada sidang selanjutnya, Andri mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Terdakwa Andri membacakan nota pembelaan itu dalam sidang yang berlangsung pada Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Namun pledoi itu ditolak, hingga akhirnya pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, Andri mendapat vonis pidana mati kembali dari Majelis Hakim PN Tanjung Karang. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lingga Setiawan mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang meringankan terdakwa tidak ada, sehingga pantas menerima hukuman pidana mati, katanya. Sekarang, peluang bebas untuk Andri Gustami adalah dengan mengajukan banding. Usai persidangan, Andri menilai keputusan majelis hakim ini adalah mandul. Saya anggap putusan ini putusan mandul, karena tidak pernah bisa menghadirkan barang bukti narkotikanya, kata dia. Vonis mati ini, kata Andri, terasa tidak adil untuk dirinya mempunyai sejumlah prestasi selama menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Kita tunggu bagaimana nasib mantan polisi ini di pengadilan tingkat banding. Sampai jumpa pada video viral yang lain. Subscribe.